Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, NIM 2032100117 dari kelas PKMI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Peran Pendidik dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Untuk judul jurnal yaitu Peran Pendidik dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Jurnal Pelita PAUD, volume 4, nomor 2 pada tahun 2020. Penulisnya Mawarni Purnamasari dan Naimah. Untuk preview, saya sendiri Anissa Rahmawati, NIM 2032100117 pada tanggal 9 Oktober 2022. Jurnal yang berjudul Peran Pendidik dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini ini langsung menuju ke topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca lebih mudah memahami jurnal ini. Abstrak dari jurnal ini membahas tentang fakta mengenai anak usia dini, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoretik terdapat 3 teori terdahulu dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Di antaranya adalah teori Piaget, teori Vygotsky, dan teori Bowlby. Pengantar pada jurnal ini menjelaskan mengenai betapa pentingnya masa anak-anak usia dini, usia 0-6 tahun, untuk menentukan bagaimana karakter anak akan terbentuk dan kepribadian juga. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, seorang anak tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun pendidik. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi anak akan berkembang pesat atau tidak itu tergantung pada pendidik, orang tua, maupun faktor pendukung lainnya. Sebagai pendidik, harus memiliki pemahaman tentang bagaimana pentingnya peran pendidik dalam konsep psikologi perkembangan anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran pendidik dalam perkembangan anak usia dini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka atau studi teks. Dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama yaitu telaah teori. Yang kedua, studi yang berupaya dalam mempelajari seluruh objek penelitian secara teoritik yang terkait dengan validitas. Kemudian yang ketiga, studi yang berupa mempelajari teoritik linguistik. Yang keempat, studi karya sastra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritik terdapat 3 teori, yaitu teori Piaget, teori Vygotsky, dan teori Bowlby. Yang pertama, menurut analisis teori Piaget, anak usia dini memiliki pemikiran yang praoperasional, di mana anak sudah mampu mengembangkan tindakan yang terstruktur untuk menghadapi lingkungannya. Piaget mengemukakan bahwa anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Piaget, anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Anak harus berani bereksperimen, dan guru bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Akan tetapi, yang terpenting, anak dapat memahami sesuatu. Anak harus membangun pengertian itu sendiri dalam dirinya dan harus menemukannya sendiri. Menurut Piaget, anak terlahir dengan segala keunikan dan potensi yang ada di dalam dirinya, yang antara satu dengan yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu, dibutuhkan fungsi guru untuk mendidik semaksimal mungkin agar mampu memahami dan mengamati lebih dekat tentang perkembangannya. Selanjutnya, menurut Vygotsky, perkembangan anak pada masa menuju prasekolah didasari oleh jenis-jenis interaksi yang dimiliki anak di lingkungan sosialnya yang berpusat pada pencapaian tugas perkembangan. Menurut teori ini, anak yang masuk dalam proses perkembangan diawali dengan proses kesiapan dalam memasuki lingkungan sekolah. Setiap anak yang dalam proses perkembangannya memiliki titik-titik yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tingkat penguasaan yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang tua selalu membantu anaknya dalam proses kesiapan memasuki lingkungan sekolah yang bertujuan untuk dapat menjadikan seorang anak yang memiliki pribadi yang mandiri. Menurut Vygotsky, jika guru ingin mengetahui apa yang sudah siap dipelajari anak, kita tidak bisa hanya melihat pada apa yang dilakukan saat mereka bekerja sendirian, akan tetapi juga harus melihat jauh ke depan dan kemana ia akan berjalan saat diberikan sejumlah bantuan dari orang lain. Kontribusi terbesar pemikiran Vygotsky di bidang pendidikan adalah pentingnya kesadaran dalam pembelajaran.
Dengan teorinya yaitu attachment, anak berkonsentrasi pada kebutuhan mereka untuk mempertahankan kedekatannya dengan orang tua atau pengasuhnya termasuk pendidik. Menurut Bowlby terdapat 4 tahap perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama disebut dengan fase pertama, yaitu respon tidak terpilah pada anak usia lahir sampai 3 bulan. Pada fase ini bayi sangat menyukai wajah manusia dibandingkan dengan benda lainnya. Pada usia 0-3 bulan, bayi selalu tersenyum kepada orang yang dilihatnya. Sikap ini menunjukkan kelekatan bayi pada semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu fase kedua, fokus pada pada anak yang dikenal usia 3-6 bulan. Pada tahap ini, bayi lebih selektif dalam memberikan senyuman. Mereka hanya tersenyum pada orang-orang yang dikenalnya. Sikap ini menunjukkan pada kelekatan bayi hanya pada orang-orang yang dikenalnya. Fase ketiga yaitu kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif, yaitu pada usia 6 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bayi selalu menangis jika ditinggalkan ibunya. Ini dia menunjukkan rasa cemas terhadap perpisahan. Bayi akan menangis jika ditinggalkan dan akan tersenyum jika ibunya kembali. Fase keempat yaitu tingkah laku persahabatan, usia 3 tahun sampai masa akhir kanak-kanak. Pada fase ini, anak-anak berkonsentrasi pada kebutuhan mereka untuk mempertahankan kedekatannya pada orang tua atau pengasuhnya. Teori kelekatan Bowlby menunjukkan bahwa manusia sejak anak-anak tidak bisa hidup sendirian sebagai makhluk sosial. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu faktor internal atau faktor dalam dan faktor eksternal atau faktor luar atau lingkungan. Faktor internal terdiri dari perbedaan ras, suku, dan bangsa. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gizi, psikologi, dan ekonomi sosial. Peran pendidik dalam konsep psikologi perkembangan anak. Yang pertama yaitu memelihara kesehatan raga dan batin anak. Yang kedua, menanamkan fondasi kepribadian yang baik. Yang ketiga, mengayomi dan memberikan dorongan anak untuk mengembangkan diri. Yang keempat, memberikan fasilitas yang maksimal dalam pengembangan diri anak. Kemudian yang kelima, menciptakan suasana yang aman dan nyaman yang mendukung bagi perkembangan anak. Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa peran pendidik harus dijalankan secara maksimal dan optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat berpengaruh dengan lingkungannya. Jika setiap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, maka adanya peran pendidik yang dapat membantu dan mendukung secara penuh dalam setiap proses perkembangan anak secara optimal. Dalam konsep psikologi perkembangan, terdapat 3 teori, yaitu teori Piaget, teori Vygotsky, dan teori Bowlby. Menurut teori Piaget, anak memiliki pemikiran secara praoperasional. Pada periode ini, anak mampu mengembangkan tindakan yang baik dan terstruktur untuk menghadapi lingkungan. Anak mulai memahami simbol yang digunakan dalam sebuah objek tertentu. Sedangkan menurut teori Vygotsky, perkembangan anak pada masa awal yang mengarah pada persiapan sekolah yang didasari oleh tipe hubungan yang dimiliki anak di daerah sosialnya yang berkedudukan pada perolehan tugas perkembangan. Berdasarkan pendapat Vygotsky mengenai zona perkembangan dekat yang memberikan contoh kerumitan relasi antara perkembangan dan pembelajaran yang bersinergi dalam bentuk pergantian dari cara belajar yang intelektual bersama dengan cara masing-masing. Dan menurut Bowlby, ada fase usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Anak berkonsentrasi pada kebutuhan mereka untuk mempertahankan kedekatannya kepada orang tuanya atau pengasuhnya termasuk pendidik. Peran pendidik dalam konsep psikologi perkembangan anak adalah memelihara kesehatan raga dan batin anak, kemudian menanamkan fondasi kepribadian yang baik, kemudian mengayomi dan memberikan dorongan anak untuk mengembangkan diri, dan selanjutnya memberikan fasilitas yang maksimal dalam pengembangan diri anak, menciptakan suasana yang aman dan nyaman yang mendukung bagi perkembangan anak.
Kelebihan jurnal ini yaitu yang pertama, dalam penelitian, teori dan analisis yang digunakan sangat tepat. Yang kedua, penggunaan bahasa penulis sangat mudah difahami. Yang ketiga, penulis detail dalam menulis hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, abstrak yang ditulis cukup mencakup keseluruhan isi penelitian dan dapat dipahami oleh pembaca. Dan kekurangannya yaitu penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.